Halo Mak Syai, selamat datang di podcast Mak Setrong. Podcastnya emak-emak yang setrong, kinclong, cucok meong. Bersama saya, Poetrena Onel. Sebelumnya kami rekomendasikan kepada Mak Syai untuk menggunakan headset saat mendengarkan podcast ini. Enjoy Mak Syai! Selamat datang di podcast Emak Setrong, podcastnya emak-emak yang setrong, kinclong, cucok meong. Bersama saya, Poetrena Onel. Oke, kali ini kita sudah di segmen Emakku Teladanku dengan narasumber Mak Lutfiah Hayati. Mak Lutfiah Hayati ini adalah seorang founder dari Scale You Up, kemudian co-founder dari Hujan Safir, kemudian dia ada bisnis juga, kemudian ya banyak lah intinya kegiatannya. Nanti kita kenalan aja langsung sama Mak Lutfiah Hayati. Di sini saya sudah tersambung dengan Mak Lutfiah Hayati. Halo Mak Lutfiah Hayati. Halo, Mas Setrong, keren nih movementnya. Apa kabar? Apa kabar? Baik ya Mak ya. Aduh kayaknya panjang banget ya dipanggil Mak Lutfiah Hayati. Nih panggilnya Mak apa nih Mak? Panggilnya Mak Vivi aja. Oke, biar simple kita panggil Mak Vivi aja ya. Api-api nggak kenal padahal udah tahu. Oke, Mak Vivi baik ya Mak. Sekarang posisi di mana Mak? Iya, sekarang bolak-balik aja sih Bandung sama rumah orang tua di Indramayu. Oh, jadi sekarang lagi di Bandung posisi? Sekarang lagi di rumah orang tua. Oh, di Indramayu. Iya. Sibuk sekali ya Mak Vivi. Banyak banget kegiatannya asli deh. Oke, ini Mak Vivi mungkin karena emak-emak di sana belum semua tahu Mak Vivi, walaupun Mak Vivi udah terkenal banget sih sebenarnya ya. Oh. Coba Mak Vivi mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita lanjut ngobrol. Oh ya, oke baik. Halo semuanya, Mak Strong di sana, pendengar yang setia. Perkenalkan, namaku Lutfi Hayati, panggilannya Vivi. Aktivitas sekarang ngurus anak, usianya 2 tahun setengah, baru 1. Mohon doanya biar bisa nambah loh. Aduh, amin. Amin ya. Biar sama dong Mak, saingan lah kalau enggak. Iya. Kecil-kecil ya Pak ya, sekalian. Iya, masih kecil. Terus yang kedua aktivitasnya lagi bisnis dan lagi ngerjain platform education namanya Scale Up. Dan Scale You Up atau Scale Up Mak sebenarnya Mak? sebenarnya namanya Scale Up, cuman nama Instagramnya Scale You Up. Oh gitu, aku kira Scale You Up karena ngeliat nama Instagram sih. Iya benar. Ada Scale Up. Oh gitu. Jadi sebenarnya nama platformnya namanya Scale Up ya, bukan Scale You Up ya? Iya, Scale Cuma Up. nama Instagramnya Scale You Up. .id. Sama yang terakhir tuh lagi ngerjain komunitas aja sih, pemberdayaan perempuan namanya Hujan Safir di Bandung. Oh, mantap banget ya. Ada apa namanya tadi, platform pendidikan, ada woman empowerment. Terus apa lagi Mak? Ada itu bisnis itu? Oh iya, ada buku anak juga, ada bisnis sama penulis. Oh iya benar penulis buku juga kan ya. Mak Vivi udah berapa buku sih Mak? Kalau digabungin sama antologi yang beberapa bareng teman-teman itu sekitar 5 buku kali ya. Luar biasa, tepuk tangannya harus dikasih background nih. Udah 5 buku, kirain baru mulai loh Mak. Terus 5 buku Bu. Wow, banyak banget Mak. Terus apa lagi? Udah sih itu aja Kak, Mak paling. Oh gitu. Jangan grogi loh malam ini. Jangan grogi, kan udah sering ngobrol di depan umum malah. Oke. Ya udah nih, kita masuk ke materi kali ya. Materi sebenarnya ngobrolin kehidupan Mak Vivi sih. Kita mau menggali nih lebih dalam tentang maksudnya bagaimana sih kiat-kiat untuk menjadi emak yang bisa produktif, seproduktif Mak Vivi gitu, bisa membuat gerakan juga ya, berbisnis juga, terus ngasuh anak juga. Tadi kan yang disebutkan paling pertama tuh
ngasuh anak gitu, bukan kegiatan yang lain-lainnya dulu yang dikenalin, tapi ngasuh anak dulu gitu. Karena literally aku belum pakai pembantu gitu loh, jadi kayak bener-bener cuma sama suami aja dua-duaan ngurus Ya anak. ampun, keren banget Mak Vivi, luar biasa. Jadi benar, aku tuh emang mau jadi salah satu pertanyaan aku, itu memang cuman diasuh berdua Mak? Iya, diasuh berdua banget. Jadi kayak beneran anak tuh selalu dilibatkan dalam semua aktivitas aku gitu. Karena mau nggak Iya, mau harus, iya harus saling bantu satu sama lain. gila. Peran suami penting banget sih. Wow, 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 wow. Oke, anak diasuh sendiri ya. Sekarang kan sudah berumah tangga, sudah punya anak. Kenapa sih Emak masih bangun-bangun itu yang namanya scale up, terus masih berkomunitas pula di Hujan Safir? Kalau misalnya bisnis mah jelas ya kita kudu nyari duit gitu. Banyak ya kebutuhan. Iya dong. Oke, mungkin bisa cerita nih Mak, kenapa membuat scale up, kemudian di Hujan Safir. Cerita pembangunan bisnisnya, kenapa memilih bisnis itu pun sok mangga diceritakan. Weh. Jadi Iya, bahasa Sunda, bahasa Indonesia kan? iya nahan ya. Kayak gitu. Iya boleh. Jadi sebenarnya temanya menarik banget ya. Jadi kayak tetap Nah, waras di tengah kesibukan sebagai istri, orang tua, dan entrepreneur gitu. iya. Kalau kalau mungkin awalnya semua orang tuh pasti akan mengalami momen titik balik ya. Terutama kalau aku pribadi tuh pernikahan dan melahirkan anak tuh udah yang jadi apa namanya momen titik balik aku gitu loh Mhm. sama suami. Karena kirain tuh terutama melahirkan sih, karena kirain 9 bulan itu udah kayak yang prepare semuanya, nggak cuma apa namanya materi parenting gitu, tapi yang Iya. perintilan banyak ya Bu ya, Nah, gitu kan. nah. Dan ternyata tuh pas abis melahirkan tuh itu adalah awal mula perjuangan baru dimulai gitu loh. Iya, 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 iya. jadi kayak ternyata banyak banget yang hal baru yang aku belajar dari jadi orang tua. Nah, terus kalau diinget-inget kenapa sih masih bisa beraktivitas gitu. Nah, ternyata kalau aku bilang sih perjalanan motherhood balance-nya ini di tengah-tengah aktivitas yang super padat itu, aku bisa bagi jadi beberapa hal ya. Yang pertama adalah itu kesepakatan sebelum menikah. Oh, bikin ini dulu tuh, apa sih pre-marriage, apa itu dengan suami? Iya, harus Oh, nggak dong. mau. Kepikiran ya, gue enggak. Harus Gimana, di-make sure gimana tuh? suami kita tidak membunuh aktivitas yang udah kita mulai. Oh, itu keren tuh kan nggak semua orang apa namanya udah ngeh gitu ya kalau misalnya kita Hmm. memerlukan apa itu, bukan kontrak juga sih, kalau kontrak kayaknya terlalu resmi, mungkin kesepakatan ya, Kesepakatan bersama kesepakatan dan bersama, benar 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 benar. nanti menurut aku nggak apa-apa loh gagal di proses daripada kita gagal seumur hidup gitu kan dengan apa namanya kita menjalankan ibadah yang panjang menempuh pernikahan ini dengan orang yang tidak tepat seperti itu. Jadi I see. kayak udah kayak pranikah nih. Nggak apa-apa mak. Ya, jadi kalau aku sih bilang, jadi komitmen suami aku tuh penuh banget ya buat aku mendukung apa yang udah aku mulai, udah gitu. Terus apa namanya menguatkan aku dalam berkarya. Malah justru dia komitmen banget untuk melebarkan kebermanfaatan aku bareng-bareng gitu sama beliau. Jadi I feel so honored to and I really respect my husband as well gitu. Karena tanpa dukungan beliau, kayaknya aku nggak akan bisa beraktivitas sebebas ini gitu. Aduh, luar biasa banget. Oke, itu pertama. Tadi ada Mm-mm. 4 poin katanya. Iya, ada beberapa poin. Nah, terus yang kedua adalah support system yang senantiasa membantu, termasuk tadi suami dan tujuan yang clear. Jadi Tujuan yang clear. tujuan ini tuh yang menggerakkan roda apa ya, roda aktivitas atau menggaungkan karya yang menurut aku sama suami itu berusaha kita hadirkan gitu. Jadi tujuan hidup tuh apa ya di mana-mana ada gitu, di kalender ada, di sticky notes kita tempel di mana-mana. Jadi kayak hari-hari tuh Oh, our daily life tuh dihantuin sama tujuan-tujuan hidup kita gitu. oh jadi semua goal settingnya di ini ya, dipang-pang gitu. Betul, goal setting tuh kita pampang dan juga Tahu.
Perencanaan itu kita tulis sekaligus ada weekly evaluation namanya. Jadi kita setiap minggu nggak cuma kalau resolusi kan tahunan ya Mak biasanya. Iya. Itu semua orang berbondong-bondong buat introspeksi. Iya. Terus kita bikin gitu ya dari yang realistis sampai yang nggak realistik. Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah traction-nya. Jadi kadang kita sering banget memvisualisasi apa namanya impian tapi lupa untuk memvisualisasikan baby step-nya kita gitu atau traction Apanya? langkah kecilnya. Lupa Baby untuk step. apa itu baby step? Baby step tuh kayak langkah sederhana apa yang kita bisa lakukan untuk achieve goals itu gitu. Oh gitu ya, I see. Jadi kayak lebih realistik aja, lebih realistis. Dan itu kita traction tiap minggu di weekly evaluation namanya. Jadi setiap minggu tuh kita ada momen ngobrol bareng. Itu kayak evaluasi minggu kemarin prestasi apa aja yang udah kita lakuin, kegagalan apa yang udah kita laluin, terus dukungan apa nih minggu depan. Aku bisa dukung suami apa di minggu depan, atau suami bisa dukung apa di minggu depan dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak sekaligus action plan ke depan. Luar biasa. Oke, itu poin nomor 2. Poin nomor 3. Poin nomor 3 tuh sebenarnya kayak menurut aku pernikahan tuh kayak tanaman ya. Jadi kayak kita apa mindfulness-nya tuh kita latih bareng-bareng untuk sama-sama apa ya istilahnya sebenarnya mindfulness ya. Jadi kita ibarat tanaman tuh kita pupuk bareng, mengairi bareng, quality time. Jadi sering-sering ngobrol dan quality time bareng sama suami. Banyak banget sih modelnya, bisa dengan aku melakukan hobi yang suami suka, misalnya dia olahraga itu kayak sambil ngobrolingan apa segala macam. Jadi pokoknya ada momen dimana kita we feel connected each other dan bisa kayak tadi sih di awal sebenarnya kayak ngobrol hal yang penting sampai yang nggak penting untuk menjaga stamina rumah tangga yang cukup berat. Karena sebenarnya kan awal pernikahan tuh kan kita berdua ya, jadi sedangkan anak itu lumayan challenging banget gitu. Betul. Apalagi kayak drain out gitu nggak sih, ngerasa kayak kadang tuh kering gitu hidup. ya. Saking lelahnya. Dan menurut aku kayak pacaran lagi tuh seru aja gitu meskipun ada anak ya atau mau dititipin sebentar, even cuma sejam 2 jam jajan bentar tuh wah udah Itu luar biasa banget. Nonton tuh paling suka. Iya kan ya. Ya. Oh jadi momen berdua dengan suami itu penting banget ya Mak ya. Nah itu penting banget, pokoknya jangan lupa pacaran ya Mak. Oke, jangan lupa pacaran Mama. Oke, itu ketiga nih Mak. Selanjutnya itu yang ketiga ya. Iya tadi ketiga. Yang keempat tuh aku merasa kebantu sama alat bantu sih. Jadi alat bantunya banyak banget. Yang pertama bisa bentuknya jurnal, yang pasti punya baik di tulisan digital maupun di handphone, maupun di buku tulis yang itu tuh kayak buat tracking. Udah gitu ada kalender. Nulis diary dong ya. Nulis diary sama perencanaan detail gitu sih. I see. Terus beberapa bukan alat bantu sih sebenarnya, mungkin faktor eksternal juga yang bisa menjaga stamina tuh bisa ngobrol sama teman, baca buku, nuntut ilmu, majelis ilmu, ketemu mentor yang tepat, pokoknya hal-hal yang bisa meningkatkan kepercayaan diri atau kapasitas kita gitu loh, yang meningkatkan kemampuan dan kemauan kita. Jadi kayak diperbaharui lagi niatnya, dilatih lagi kemampuan evaluasinya, pokoknya dalam rangka kita penuh kesadaran dan sadar akan konsekuensinya gitu. Kadang kita pengen punya tujuan tapi lupa nggak mau ngambil resiko atau konsekuensinya gitu loh Mak. Ya. Kayak gitu. Oke. 4 ya. Iya benar. Oke, itu tuh tadi langkah-langkah yang Mak Vivi jadikan acuan lah ya untuk terus beraktivitas, untuk terus produktif. Ya tujuan Mak Vivi membentuk kegiatan-kegiatan yang Mak Vivi kerjakan gitu, kayak scale up. Kemudian itu kan founder, berarti kan yang bikin ya kalau founder mah ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya scale up ini aku percaya kalau ke depan tuh future challenge tuh butuh masyarakat yang adaptif gitu kan. Dan buat aku yang
Aku nggak tahu kenapa sebenarnya awal tuh kayak cuma scale up maupun Hujan Safir tuh adalah ruang aku untuk mencari ilmu bareng sama suami. Kalau pas Hujan Safir tuh kebetulan dari tahun 2015 aku zaman kuliah Oh, dan jadi itu belum tuh nikah yang Hujan Safir itu iya pas bikinnya. dari zaman belum nikah dan sebenarnya goalsnya agak mirip. Jadi komunitas itu sebenarnya mediator aku dan anak-anak teman-teman untuk mempertemukan para apa namanya para ahli dan orang-orang yang kalau scale up tuh jadi kita tuh kayak misalnya ada graphic designer nih. Nah buat Hmm. teman-teman yang merasa salah jurusan atau apa tuh kan kayaknya biasanya butuh apa ya ketemu sama Mentor atau mentornya. nah ya. Jadi kita tuh mediator untuk apa sih namanya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan ngajak orang-orang untuk mau mengoptimalkan minat bakatnya Mbak sebenarnya. Jadi Ya. kalau bareng-bareng kan seru ya karena aku seneng personal growth gitu. Jadi apa ya Nah, aku community tuh pengen nanya development. sih, personal apa sih? Aku kayaknya masih personal growth itu apa coba Mak? Coba dijelaskan Mak. Buat Oh ya, Mak yang agak lemot kayak aku nih kan. Butuh iya jadi penjelasan. sebenarnya personal growth itu kan kayak kemampuan kita untuk terus meningkatkan kapasitas diri kita gitu. Karena sebenarnya itu tuh Oh. ini meskipun teorinya dari barat, sebenarnya it really religious and relate to our religion sebenarnya. Karena Allah tuh udah nyiptain semua fasilitas itu kan kayak apa ya, semuanya udah ada gitu. Indonesia dengan kebinekaragamannya, dengan sumber daya Nah, kan. Kalau kita yang tanda kutip ingin berbuat baik ini tidak berkontribusi itu akan di apa ya istilahnya dimanfaatkan orang-orang yang zolim kayak gitu jadi kayak pengen meningkatkan awareness aja sih bahwa lo hidup tuh Allah tuh pengen kita bermanfaat nih gitu yuk do something gitu karena apa ya orang-orang yang apa ya istilahnya kan sekarang banyak banget ya yang meresahkan gitu nah aku pengen banyak banget orang-orang yang berusaha untuk baik jadi kayak jadi gini orang tuh kalau misalnya nggak produktif akhirnya sibuk ngurusin orang lain gitu kan iya dan itu bener tuh kan. kacau banget Kan ya kan Mak ya? iya mess up banget kan uh, dan jadi scale up ini tuh hadir untuk meningkatkan awareness orang untuk ayo yuk kita cari nih minat bakat kalian apa biar kalian optimal produktif dan sebenarnya tema-temanya tentang sustainable lifestyle juga tuh mak kan mak juga aku Iya. suka banget kepo-kepo tulisannya jadi kayak si scale up ini membangun social enterprise yang mana nggak cuma tentang bisnis atau brand, tapi juga ada impact sosial. Gitu. Luar biasa. Nah, perbedaannya scale up sama Hujan Safir apa nih? Kalau tadi kan katanya sebenarnya mirip-mirip katanya tujuannya. Bedanya berarti di mana? Kalau misalnya Hujan Safir ini, dia kayak sebenarnya itu aku co-founder doang kan, jadi kayak otaknya tuh ada Ah, di sahabat aku. Kalau ya. Hujan Safir ini lebih ke kayak ngajak para perempuan muslimah gitu wadah untuk kita cari ilmu bareng. Tema-temanya bisa kesehatan, bisa tentang pengembangan diri juga dan lain sebagainya kayak gitu. Karena sekarang kan apa ya banyak banget apa sih namanya majelis ilmu yang mungkin ada yang nggak nyaman dengan suatu golongan. Nah kita nih kayak gontor gitu loh sebenarnya pengennya tuh kayak semua golongan hadir bahkan kayak nggak pakai kerudung tuh boleh gitu loh I see, jadi I kayak see. kebayang kan jadi kayak sebenarnya Mhm. gerakannya pengen ayo pengen menjadi wajah Islam yang apa ya super seru gitu loh nggak yang kaku atau kayak gimana gitu jadi pengen ngenalin Islam secara luas dan apa ya indah gitu mudah-mudahan Oke. Oh, berarti perbedaannya scale up sama Hujan Safir ini di target audiens ya mungkin ya? betul objeknya kalau itu Ah, ah, ah. lebih ke Islami kalau sekarang umum banget sih Oh iya, scale up lebih umum, terus nggak cuma perempuan aja mungkin ya? iya betul Kalau Hujan Safir ini karena woman empowerment jadi ya only woman gitu kan? mm I see. Oke. Terus Aha Kids nih, Mak. Ini bisnisnya siapa nih? Sebenarnya foundernya tuh aku Aha Kids tuh sama Oh, suami. founder juga. Ah. Jadi pas waktu hamil itu kita pernah ke suatu tempat. Jadi kita tuh seneng pakai baju-baju couple gitu kan. Ah. Kayak terus kayak kita tuh seneng aktivitas keluar rumah gitu dan sering di mobil lah hidupnya tuh sering dalam perjalanan gitu kan kayak seminggu tuh bisa berapa kilometer gitu. Karena Dan kita bolak-balik ya.
Iya, bolak-balik kadang juga suka pergi kemana kayak gitu, ada event atau apa. Nah, terus kayak kita ngerasa bahan kaos tuh bahan paling nyaman gitu. Terus kayak ya udah jadinya Oh, awalnya ini awal karena kenyamanan sendiri awalnya, iya, jadi kenyamanan awalnya pengen pribadi. pakai baju sendiri aja gitu. Terus ya Hmm. udah kita riset, kita ke datengin pabriknya, kita kumpulin modalnya ada berapa dan sebagainya. Cuman ada beberapa teman-teman aku tuh yang karena saking sukanya sama Hakif tuh dia kayak jadi marketingnya lah, jadi resellernya tuh dengan sukarela membantu promoting gitu loh. Jadi kayak wah Wah, aku terbantu banget sih sama teman-teman. oke. Tadi scale up udah dibahas, kemudian Hujan Safira dibahas, Ahakit sudah dibahas. Buku nih kayaknya sekarang nih, itu udah nulis 5 buku nih. Apa aja sih, Mas? Penasaran deh jadinya. Aku tahunya yang buku yang baru launching itu, yang apa namanya, yang Alhamdulillah semua dari Allah ya, kalau nggak salah judulnya. Itu. Sama aku ngelihat juga, nggak tahu di judulnya apa, tapi ngelihat lah di Instagram. Ternyata ada 5. Wow, apa aja tuh? Sebenarnya kayak misalnya aku jadi kayak buku yang literally dipublish di Gramedia tuh cuma satu, judulnya Harmoni Semesta. Itu kayak ceritain tentang perjalanan sosial aku dulu waktu jadi volunteer aksi cepat tanggap. Itu tuh sebenarnya itu tuh kayak dipaksa sih, sebenarnya tanda kutip ditawarkan untuk ayo di ini aja nih di salah satu publisher apa Alex Media ya waktu itu mantap untuk remaja, teenager. Nah, kalau misalnya yang buku yang lainnya tuh kayak ini loh, Mak. Jadi kayak aku tuh suka ikutan komunitas misalnya Danon Blogger Academy. Nah, Ah, kali ini tuh kita nulis buku hasilnya kayak gitu. oh, Jadi rata-rata sisa oh, bukunya tuh indie gitu loh, Mak. I see, I see. Oh, jadi bikin-bikin buku karena setelah kegiatan apa harus menulis gitu ya ininya. Kadang Outputnya. jadi kayak sebenarnya ada yang diwajibkan, ada yang ayo siapa nih di antara kalian yang mau publish buku tapi deadline-nya sekian, terus ya udah akhirnya aku sempetin karena aku seneng banget kan nulis. Iya, 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 iya. Wah, luar biasa banget ya, Mak. Banyak banget nih kegiatannya. Nggak mau masih belajar juga nih. Dan bagusnya Mak Vivi ini humble banget, coy. Masih belajar gitu. Sama lah emak juga, aduh aku ingat banget pertemuan pertama kita Cile, berkesan banget pokoknya. Semoga ketemu lagi ya emak, insya Allah ya kita. Ya, 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 ya. Kemudian, nah itu dengan kegiatan emak yang setumpuk itu yang tadi banyak banget, sampai aku udah gak kebayang, gimana ceritanya mak bisa membagi waktu antara kegiatan dan ngasuh anak sendiri tanpa bantuan asisten dengan suami. Itu gimana, Iya, Mak? gimana coba aku juga bingung kalau nggak ada pertolongan Allah aja. Tapi Ya, coba Mak ceritakan. Soalnya dari kemarin-kemarin juga ada sih, maksudnya aku kan udah beberapa kali interview Narsim ya. Ya ada yang masuk dan itu sebenarnya Mak Vivi ini ibu karir atau apa nih? Kalau yang kemarin sih memang kebetulan narasumbernya ini ibu bekerja gitu ya. Jadi ada pertanyaan dari ibu bekerja juga yang dia tuh nanya gimana caranya membagi waktu. Nah apalagi Mbak Vivi gitu ya, walaupun ya nggak walaupun juga sih, maksudnya setiap orang pasti punya kegiatan yang berbeda-beda ya sesuai dengan pilihannya gitu. Tapi kan Mbak Vivi ini kegiatannya banyak banget tanpa asisten pula. Itu tuh gimana gitu? Aku nggak kebayang deh, Mak. Coba diceritakan itu sampai curhat loh itu apa namanya kan audiens yang nanya di Instagramnya itu gimana sih Mak? Soalnya saya juga punya anak gini katanya sok ceritakan bagaimana pengalaman Mak Vivi ngasuh anak cuman berdua sama suami dengan kegiatan yang seabrak. Monggo. Iya ya, sebenarnya konsekuensinya pasti lebih capek gitu kan, karena Nah, pengorbanan pasti banyak. Cuman kalau diingat-ingat tuh, sebenarnya suami aku sih yang support banget. Jadi beliau tuh selalu bilang kalau misalnya kita ingat-ingat lagi nih tujuan pernikahan itu apa. Jadi suami aku tuh sebenarnya agak straight gitu. Dia bukan nggak rela juga sih, kayak dia tuh kayak agak nggak percaya kalau misalnya anak aku tuh dipegang sama di luar salah satu dari kita gitu, kecuali circle keluarga. Kayak misalnya kalau darurat banget kita pasti minta tolong nenek kayak gitu segala macam. Kayak aha. gitu.
Yang pasti kalau jadi gini dulu tuh aku sama suami tuh pernah nekat gitu ya. Ini kayaknya the power of dream sih sebenarnya. Jadi pas aku tahu aku hamil tuh suamiku tuh kayak awalnya udah kerja gitu ya, mapan, gaji udah aman banget. Terus kayak tiba-tiba karena ngeliat aku muntah-muntah apa segala macam, dia tuh komitmen untuk pindah ke Bandung. Awalnya kita di Depok tuh. Awalnya LDR. Enggak LDR sih, tapi suamiku tuh kerja dan aku di rumah gitu kan. Oh ya. Akhirnya tuh nekat gitu loh jadi freelancer karena sebenarnya suamiku tuh freelancer gitu di Kanada gitu kan, dan mungkin salah satu yang memudahkan itu qadarullah adalah pekerjaan suamiku sih yang fleksibel gitu, meskipun kerjanya sama orang luar negeri gitu, tapi yang penting ada koneksi internet, so far bisa jalan kayak gitu. Jadi dia as a graphic designer. Jadi kalau suami Mbak Vivi backgroundnya apa? beliau desainer. Oh, desainer. Oh ya, I see. Kayak jadi Senin sampai Jumat tuh suamiku kerja, dan sebenarnya bisa aja sih nggak kerja, misalnya kayak pagi sampai sore tuh full di rumah, malamnya bisa dikerjain kayak gitu. Jadi apa ya namanya, jadi bisa backup banget aku gitu loh. Senin sampai Jumat tuh beliau kerja, Sabtu sama Minggu bisa handle aku kayak gitu. Jadi yang pertama sih, maaf ya ada distraksi. Jadi yang pertama sih, ya jadi yang pertama tuh kembali ke tujuan pernikahan itu apa, dan sering diingat-ingat lagi sama semuanya dengan konsekuensinya. Yang kedua tuh penting banget sih kayak perencanaan dan komunikasi terbuka sama suami. Perencanaan dan komunikasi terbuka, oke. Kan kadang cewek tuh apa ya, kode macam gitu ya. Jadi ketolong jaim untuk minta tolong, tapi ngasih kode-kode dan pertolongan suami pun nggak muncul gitu kan. Karena nggak ngeh gitu kan, apa dukungan apa sih sebenarnya yang kamu mau gitu kan. Jadi daripada makan hati terus, mending aku komunikasi terbuka sama pasangan gitu, bang aku butuh dibantu ini nih gitu, atau suami butuh dibantu ini nih, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi awalnya sempat perang-perang banget. Awal-awal nikah tuh kayak kalibrasi, kita saling saling terhubung tuh berat banget. Tapi lama-lama pas udah saling mindfulness, belajar connect, pokoknya saling menguatkan hubungan tuh penting banget sih untuk kita bisa jadi mau terbuka satu sama lain dan saling dukung. Nah, Mbak Vivi, ini kuncinya untuk bisa saling terbuka pasca kalibrasi. Maksudnya pernah mengalami juga kan pasti kalibrasi itu gitu. Iya. Kalibrasi coba, maksudnya kita kan audio ya, takutnya audiens nggak ngerti kalibrasi. Kalibrasi ini apa sih gitu? Jadi kayak kalibrasi tuh, pernah nggak sih ada, jangankan sama orang anak kembar nih yang kita sama orang tuanya sama gitu. Ini apalagi sama pasangan yang orang tua berbeda, latar belakang berbeda, ilmu berbeda, dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalibrasi ini tuh kayak fase adaptasi yang kalau misalnya kita nggak saling terbuka untuk mau untuk bersama-sama berhasil gitu hubungannya, itu akan, kalau cuma salah satu aja tuh pasti bakal berat banget gitu loh Mak. Jadi kayak harus terbuka untuk mau saling solve the problem kayak gitu. Solve the problem. Dan yang paling utama tuh sebenarnya momentum hati terkonek kan. Jadi kayak jadi kayak awal tuh kita sadar dulu bahwa kita tuh ada masalah, dan kita terima dulu nih perasaannya dan masalahnya dan lain sebagainya gitu. Wah, pokoknya sampai nangis-nangis segala macam. Dengan kita merasa hubungan ini penting untuk dipertahankan, ya udah akhirnya kita ngobrol, sebenarnya kamu kenapa? Tapi jangan ada saling menghakimi, saling terbuka, mau komitmen untuk saling mendengarkan, itu sih kuncinya menurut aku. Ay ampun, aduh, mengharukan. Tapi sejak perang dingin itu, dan bukan perang dingin, kalibrasi itu ada sih hubungan ya. Iya, kerasa banget justru kadang itu ada hikmahnya ya, dengan berantem sama suami itu, as long as kita saling grounded bareng-bareng dan sadar bahwa ini tuh pasti ada hikmahnya, itu malah ke depannya Allah tuh ringankan aja gitu, kalau ada masalah tuh malah jadi enteng gitu setelah fase sulit itu gitu. Aku boleh kepo nggak, Mak? Boleh. Beda sama suami berapa tahun? 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Ya masih seumuran-seumuran juga ya. Iya. Maksudnya masih deket lah ya.
Oke, sudah mengalami kalibrasi, sudah mengalami naik turun sampai akhirnya connected gitu. Sekarang udah lancar ya, Mak ya? Mudah-mudahan ya lancar terus, amin. Amin. Kita masuk ke sesi tanya jawab kali ya, Mak. Udah ada beberapa penanya nih dari Instagram. Boleh? Oke, pertanyaan pertama. Aku lupa nih dari siapa. Jadi cuma di capture doang soalnya. Oke, Mam, aktivitasnya banyak banget. Nggak capek apa? Bagi tips biar bisa seproduktif mom dong, katanya. Tadi sebenarnya udah agak dikupas sedikit ya. Mungkin sekarang Betul. bisa disimpulkan. Aku disimpulkan sih, maksudnya dijawab aja deh, Mak. Satu-satu kali ya. Boleh. Yang pertama tuh sebenarnya, aku tuh inget banget salah satu guru aku tuh pernah bilang kalau misalnya semua orang tuh pengen masuk surga, tapi kita tuh lupa bahwa ciri-cirinya orang masuk surga tuh sebenarnya dalam Islam tuh udah dijelaskan. Salah satunya adalah orangnya tenang atau sakinah kayak gitu. Jadi untuk ibu-ibu nih sebenarnya buat aku pribadi juga ya, penting banget untuk punya anger management yang baik gitu. Jadi apa? Manajemen emosi ya. Manajemen emosi. Oke. Nah, karena lelah pasti lelah gitu Kak. Tapi kadang kita merasa kita yang paling lelah, terus akhirnya lupa suami juga lelah, dan akhirnya anak juga lelah, dan semuanya lelah kayak gitu. Jadi penting banget nih buat kita punya punya momen untuk mengalirkan perasaan kita, tiga-tiganya gitu loh. Jadi kayak, oh iya ya suami itu sebenarnya bete kalau ditanya, kamu dari mana aja, lalala gitu. Atau istilahnya kita mengidentifikasi perasaan kita, juga mengidentifikasi perasaan suami. Kebayang gak sih, Mak? Bagaimana caranya, Mak, untuk Nah itu tadi sebenarnya dengan dengan memiliki tadi ya perlahan-lahan tapi nggak langsung ujuk-ujuk gitu. Jadi pelan-pelan aja proses untuk mempertajam koneksi hubungan sama pasangan sebenarnya. Karena itu poin utama rumah tangga banget. Yang kedua tuh capek sih, pasti capek ya tadi, karena bahan bakuku juga manusia bukan robot. Tadi perencanaan sama tiap minggu pastiin kalau aku weekly evaluation. Jadi kayak evaluasi prestasi apa yang harus diperbaiki, prestasi terus apa yang belum optimal, terus dukungan pasangan apa yang mesti diberikan satu sama lain kayak gitu. Jadi win-win solution gitu. Oh, wah mantap banget nih ya. Tadi pokoknya evaluasi win-win solution ya, Mak ya. Kemudian pertanyaan kedua nih, Mak. Apa yang biasanya Mbak lakukan di saat jenuh dengan rutinitas yang itu-itu aja? Anak lagi, masak lagi. Iya ya. Jadi aku udah sempet ngetik nih beberapa pertanyaan, jawabannya. Jadi kalau aku tuh mitanya tergantung momen dan budget sih, Mbak. Ya, penting gitu. Iya, jadi kayak kalau jadi emak tuh kayak serba kreatif gitu kan. Kadang kalau kita mandi terus luluran aja tuh udah jadi me time yang wow banget kan, mewah gitu. Tapi biasanya kalau aku jenuh tuh biasanya I try to reflect and reconnect again to myself gitu loh. Jadi kayak self relationnya aku tuh biasanya lagi buruk, entah itu banyak banyak sering lakuin hal yang bukan tujuan aku, atau sebenarnya sering menunda pekerjaan aku. Jadi kayak jenuh tuh biasanya banyak pekerjaan yang numpuk yang nggak selesai kan, Mak. Kalau aku sih biasanya. Jadi kayak nggak apa-apa, ambil jeda aja, nikmatin momen jedanya sambil reflect apa aja nih yang belum selesai, apa aja yang mau diberesin satu-satu dulu dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa dengan baca buku, pokoknya jangan deketin pekerjaan dulu gitu, jeda dulu, bisa melakukan hobi yang kita suka, bisa dengan baca buku atau cuma sebatas ketemu teman dan lain sebagainya. Oh, jadi jeda dulu aja lah ya kalau misalnya memang sudah jenuh ya, Mak ya. Iya, bisa juga terhubung ke alam. Kan kalau di Bandung tuh seneng ya kayak banyak teman-teman yang gratis gitu. Iya, sekarang lumayan banyak, benar-benar. Iya, refreshing loh, connected to nature tuh, really. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Mak ya. Iya. Gimana nih seru nih pertanyaannya nih. Tapi udah beberapa kejawab sih sebenarnya kalau misalnya merhatiin obrolan dari tadi. Gimana caranya kakak membangun chemistry dengan suami supaya semua pekerjaan bisa saling bagi-bagi tugas? Gimana nih, Mak? Iya, sebenarnya bagi tugas kan di rumah?
Iya betul. Aku sempat nanya sih pertanyaan ini ke suami. Terus apa namanya? Ya yang pasti sih aku percaya apa yang dari hati akan datang dari hati gitu. As long as kita minta tolongnya tuh kayak yang nggak marah-marah gitu. Kayak, babe, I need to lalala. Kayak aku tuh kalau misalnya doing something tuh pasti kayak seolah-olah kayak apa namanya? Kayak mau ke investor gitu loh. Jadi kayak ada proposalnya, tujuannya apa dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang pertama adalah tadi percaya apa yang dari hati akan datang dari hati. Terus yang kedua tuh komunikasi di waktu prime time. Jadi misalnya jangan sampai dalam keadaan beliau lelah atau apa kayak gitu kan jadinya ini ya malah berantakan gitu. Malah iya. Moodnya nggak nyampe. Yang kedua, yang berikutnya adalah kenali bahasa cinta pasangan. Wih, Kan bahasa cinta tuh ada 8 tuh, kalau nggak salah. apa? Nah, itu gituin aja. Jadi kayak ada yang sukanya dengan bahasa kelembutan, pelayanan, ada yang dikasih hadiah, pokoknya macam-macam deh ada. Nah itu tuh kayak dikenali. Ada gitu ya. Nah, itu bisa jadi kayak apa ya? Apa ya? Nyogok dalam hal kebaikan gitu loh. Ya. Oh, maksudnya Jadi untuk mendekati seseorang ya harus dengan treatment yang tepat lah ya gitu. Itu bahasa cintanya itu. Aduh, pinter banget deh, Mak. Betul. Oke, kayaknya kita harus buka buka sesi bahasa cinta. Asik. Ya, sama kan Iya, betul. nggak cuman butuh tema-tema parenting aja kan. Kita juga butuh tema-tema untuk menyenangkan pasangan juga. Oke, kenali bahasa cinta pasangan ya. Ya. Supaya bisa saling bagi tugas. Terus, Ada lagi? apa lagi yang biasanya dilakukan sama untuk apa ya? membangun chemistry? Bagaimanapun kan gimana ya? Kita tuh suami kita tuh masih dan akan terus belajar menjadi imam sama seperti kita yang terus belajar menjadi makmum yang baik gitu. Jadi bangun nuansa keharmonisan dengan canda tawa, kelemah lembutan, ngobrol tujuan hidup dan visi misi keluarga secara rutin, baru deh melakukan komunikasi produktif gitu. Karena kan kalau misalnya ngobrol sama suami kayak sama cowok kan mereka juga di tempat kerja udah sering ngobrol kayak gitu. Jadi kayak apa namanya? Kalau kata suamiku tuh bilang asal dengan gaya apa namanya ngobrol dengan bahasa perempuan tuh I really can relate what you really want gitu. jadi kayak pengertiannya harus gede, pelan-pelan, terus kayak nggak boleh menggurui dan kayak gitulah. Karena kan mungkin fitrah cowok kali ya, izahnya jangan sampai dijatuhkan gitulah, dijaga. Iya. Sama kayak kita pengen dihargain sama laki-laki dengan kelemah lembutan dan pengertian dan rasa cinta basic. Itu bisa loh di apa namanya di bold ya. Berarti kalau misalnya istri ngobrol ke suaminya berarti harus dengan apa tadi? Bahasa cintanya yang sesuai dengan dia suka, udah gitu kelemah lembutan dan apa ya tadi? Enggak kalau misalnya untuk ke cewek kan dengan kelemah lembutan. Kalau ke cowok tadi apa yang tidak menggurui tadi poin? Oh iya, pelan-pelan, pengertiannya harus diperbesar dan jangan menggurui karena suami itu fitrahnya kan Superman ya, dia izahnya jangan dijatuhkan gitu. Jadi kayak dia tuh pengen jadi pelindung istri gitu-gitu kan. Itu harus. Jadi kalau perempuan nggak ngerasa dilindungin ya ngapain aku menikah gitu. jadi kayak bahasanya harus ya cuma ini aja sih, siasat aja sebenarnya. Oke, tapi pun sebenarnya kalau suami itu itu bilang kenapa? Penting diketahui dan diamalkan. Iya benar. Gitu. Gimana tadi suaminya bilang apa? Apa sih namanya? Meskipun sebenarnya kalau namanya imam dan kepala sekolah dan kita sebagai madrasatul ulanya guru itu suami tuh ngerti gitu kalau sebenarnya paling madrasatul ula apa sih mak pakai bahasa Indonesia aja mak. Sekolah pertama. Kita sekolah pertama anak-anak tapi kepala sekolahnya tuh bapaknya gitu. Bapaknya. Oh, I see. Iya. Tapi sebenarnya bapaknya juga paham kalau kita guru tuh jauh lebih ngerti di lapangan kayak gimana situasinya. Bingung kan? Harus saling memberi informasi satu sama lain biar tetap kompak, insyaallah gitu. Wah, luar biasa banget nih. Aduh, banyak insight ya dari Mak Vivi. Masih belajar nih, Mak. Iya, kita semua belajar terus lah, Mak ya.
Benar, supaya saling bisa mendukung menjadi emak yang satu. strong. Oke, sekarang Amin. kesimpulan kali Mak, kesimpulan dari yang tadi kita udah obrolin ya. Dari Sebenarnya emak singkat apa? aja sih. Apa ya, mungkin menjadi emak ini kan suatu pekerjaan mulia ya. Jadi Mhm. mari sama-sama emak-emak kita saling peluk, saling dukung dengan hati dan rasa cinta yang penuh, biar hati selalu utuh, gak ada luka yang gak sembuh, dan hadirnya generasi hebat di tangan emak strong yang teduh. Waduh, luar biasa, ini harus aku kuat nih. Boleh dong, boleh. Kuat dari Mbak Vivi ya. Nanti deh aku coba kuat. Ininya apa tadi? Quotes-nya ya. Bagus itu kata-katanya. Oke, terakhir udah kesimpulan udah ya. Kita udah ngobrol banyak. Sekarang kalau misalnya ada yang pengen curhat, pengen menghubungi Mbak Vivi, kemana nih Mbak? Atau pengen ikutan kelas? Scale up itu bentuknya kelas ya? Iya, kelas online via WhatsApp. Kelas-kelas gitu kan ya? Nah, siapa tahu ada yang mau ikutan kelasnya Scale Up atau pengen bergabung dengan gerakan Women Empowerment di Hujan Safir, boleh Mak kasih tahu kontak atau mau beli kaos AHA mungkin? Iya, betul ya. Coba minta kontaknya Mak. Aku anak Instagram banget, jadi boleh di @luxiahayati. Terus kalau WhatsApp-nya di nomor WhatsApp-nya di 0811 233 6313. Dan udah, paling DM aja di Instagram, insya Allah aku balas. DM di situ ya. Kalau misalnya untuk Scale Up Mak? Oh iya, boleh juga follow @scaleyouup, @scaleyouup. Kalau Hujan Safir, @hujansafir ID. Kalau kaos-kaos dan buku anak koleksi aku di @ahakids.id. Wah, luar biasa banget ya. Ini koleksinya banyak. Bingung ya? Iya, bisa. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas sudah ngobrol kali ini panjang dan berbobot Sama-sama. sekali. Banget loh. Banyak insight-insight yang bisa diterapkan oleh emak-emak sekalian kan, karena kita menjadi emak ini kan seumur hidup, menjadi istri kontrak seumur hidup juga. Jadi berat kita ya, benar-benar harus upgrading, benar-benar harus bisa men-set diri dengan baik. Dan masukan-masukan dari Mak Vivi tadi luar biasa ya, sangat bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan buat aku juga self reminder. Iya, semoga kegiatan-kegiatannya Mak Vivi juga berjalan lancar ke depannya. Amin. Masya Allah, makasih doanya, Mak. Ya, bisa meningkatkan kualitas muda-mudi di Scale Up. Amin. Iya ya, mudah-mudahan. Bisa banyak perempuan-perempuan yang lebih kuat dengan Hujan Safir. Amin. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke. Amin. Siap, mungkin segitu dulu kali ya Mak ya obrolan kita kali ini. Oke, sama-sama. Makasih juga atas kesempatannya. Iya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya Mak ya. Jangan bosan ya. Siap, semoga ketemu ya nanti kapan-kapan. Siap, kapan-kapan kali aja nanti kan Mas Strong buka workshop atau apa. Kan kedepannya nggak cuman via telepon kayak gini doang. Setuju, aku mau dateng. Mak Vivi ngisi lah. Serta lah, gantian dong, Mak. Oke, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Terima kasih banyak, Mak Vivi. Sama-sama ya. Oke. Maaf kalau ada kesalahan. Siap. Kita tutup dulu episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat emak-emak strong di luar sana. Dan bisa tetap waras di tengah kesibukan sebagai istri, sebagai orang tua, dan juga sebagai pelaku kegiatan yang sesuai dengan kegiatannya masing-masing, sesuai dengan pilihannya masing-masing. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam strong. Masya sekalian, makasih banyak ya udah dengerin episode podcast kali ini. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat buat emak-emak semua.
Jangan lupa share ke emak-emak lain ya. Dan tetap jadi emak-emak yang strong, kinclong, cucok meong. Bye Mak Syai.